Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas barisan aritmatika. Nah, apa saja nanti di barisan aritmatika? Nanti kita pelajari satu-satu dan kita bahas satu persatu. Mulai dari yang pertama nanti ada contoh barisan, yang kedua nanti ada definisi barisan aritmatika itu sendiri, dan yang ketiga nanti rumus mentari barisan aritmatika nanti seperti apa. Nah, nanti di barisan aritmatika di penyelesaiannya juga masih menggunakan SPLDB kurang lebihnya nanti. Nah, kapan kita menyisipkan materi SPLDB di barisan aritmatika nanti kita bahas satu persatu mulai dari contoh barisan pada bilangan. Nah, di sini saya punya yang pertama barisan bilangan 1, 4, 7, 10, 13 dan seterusnya. Nah, yang mau saya bahas adalah selisih atau beda antar bilangan di sini itu berapa. Yang pertama, cara mencari bedanya gimana atau selisihnya, yaitu suku atau bilangan kedua dikurangi bilangan pertama atau bilangan ketiga dikurangi bilangan kedua dan seterusnya. Nah, di sini kita cari satu persatu. Yang pertama, 4 dikurangi 1 hasilnya 3, bedanya adalah 3. 7 dikurangi 4 hasilnya juga 3, dan seterusnya. 10 kurangi 7 hasilnya 3, 13 kurangi 10 juga hasilnya 3. Jadi di sini diperoleh beda antar bilangan di sini adalah 3 dan tetap konstan, dan seterusnya nanti juga selisihnya adalah 3. Nah, ini diperoleh kesimpulan bahwa pada barisan ini suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya ditambah 3. Dapat dikatakan bahwa bedanya atau selisihnya adalah 3. Kita ke contoh yang B. Bilangannya adalah 2, 8, 14, 20, 26 dan seterusnya. Kita cari bedanya lagi. Tadi suku kedua dikurangi suku 1, suku ketiga dikurangi suku kedua juga boleh, suku keempat dikurangi suku ketiga juga boleh. Yang pertama, 8 dikurangi 2 hasilnya berapa? 6. 14 kurangi 8 juga 6. 20 dikurangi 14 juga 6. Dan seterusnya nanti diperoleh selisihnya juga 6 atau bedanya adalah 6, yaitu 6 positif. Apakah positif semua, Pak? Kita lihat contoh yang C. Ada bilangan 30, 25, 20, 15 dan seterusnya. Nah, diingat-ingat tadi cara mencari beda adalah suku kedua atau bilangan kedua dikurangi suku pertama, atau suku ketiga dikurangi suku kedua, atau suku keempat dikurangi suku ketiga dan seterusnya. Nanti diperoleh berapa? 25 dikurangi 30 hasilnya berapa? Negatif 5. 20 dikurangi 25 juga negatif 5. 15 dikurangi 20 juga hasilnya negatif 5. Nah, di sini diperoleh bedanya atau selisihnya adalah negatif 5. Jadi di sini ketika mencari selisih atau beda nanti bisa bilangan positif dan juga bisa bilangan negatif. Yang harus kalian tahu dan harus kalian teliti adalah cara mencari beda atau selisihnya itu bilangan sebelumnya. Cara gampangnya adalah suku kedua atau bilangan kedua dikurangi suku pertama atau bilangan pertama. Suku ketiga atau bilangan ketiga dikurangi bilangan kedua dan seterusnya seperti itu. Nah, nanti setiap barisan pada sebuah bilangan itu memiliki beda, dan bedanya itu bisa bilangan positif maupun bilangan negatif. Tadi cara mencari beda dengan bilangan ke N dikurangi bilangan sebelumnya. Misal N-nya tadi berapa? N-nya adalah suku kedua, berarti dikurangi suku sebelumnya berarti 1. N-nya adalah 3, berarti sebelumnya adalah 2. Nah, seperti itu dan seterusnya. Nah, diperoleh apa definisi barisan aritmatika itu, Pak? Nah, definisi barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang contoh seperti tadi yang memiliki selisih atau beda yang tetap dengan suku-suku yang berurutan dan dihubungkan dengan tanda koma. Ingat-ingat, barisan aritmatika itu
nanti selisihnya atau bedanya tetap dengan bilangan-bilangan yang berurutan antara bilangan pertama, bilangan kedua, bilangan ketiga, dan seterusnya itu memiliki beda yang tetap. Nah, untuk mencari barisan aritmatika gimana caranya? Caranya adalah dengan cara UN atau suku ke N sama dengan A ditambah N-1 dikali beda. Nanti dikurung di sini artinya dikali ya. Nah, keterangannya UN itu apa? UN itu adalah suku ke N, A adalah suku pertama atau bilangan pertama, B itu beda atau selisih, N itu banyaknya suku. Tadi suku pertama atau bilangan pertama kalian pastinya sudah tahu. Kemudian beda atau selisihnya tadi kita juga sudah mempelajari. Cara mencari beda atau cara mencari selisihnya tadi seperti apa sudah kita bahas di pertama tadi. Nah, sekarang ada contoh soal. Contoh yang pertama, tentukan suku ke-8 dan ke-20 dari barisan berikut. Barisannya adalah min 3, 2, 7, 12, dan seterusnya. Nah, penyelesaiannya seperti apa? Untuk mencari barisan aritmatika tadi menggunakan rumus UN sama dengan A plus N-1 dikali beda. Nah, diingat-ingat rumusnya ini ya, barisan aritmatika. Nah, diperoleh, diketahui jadi apa? Dari barisan di sini diperoleh apa? A-nya berapa? A-nya menjadi, A itu adalah tadi suku pertama atau bilangan pertama. Bilangan pertama adalah min 3, berarti A-nya adalah min 3. Bedanya tadi suku kedua dikurangi suku pertama, suku ketiga dikurangi suku kedua juga boleh, suku ketiga dikurangi suku keempat dikurangi suku ketiga juga boleh. Nah, bedanya jadi misal di sini suku kedua dikurangi suku ketiga, 2 dikurangi min 3. Berarti 2 plus 3 kan, karena negatif ketemu negatif hasilnya plus. Berarti bedanya adalah 5. Nah, kita sudah mencari A dan juga kita sudah mencari B. Nah, yang ditanyakan adalah suku ke-8 dan suku ke-20. Di sini untuk mencari yang pertama, suku ke-8, berarti di sini UN N-nya diganti angka 8, A-nya dimasukkan min 3, N-nya dimasukkan 8 dikurang 1, bedanya dimasukkan 5. Nah, jadinya seperti ini. A-nya diganti min 3, N-nya diganti 8, bedanya adalah 5. Dikerjakan satu persatu, min 3 ditambah 8 kurangi 1 hasilnya 7 dikali 5, berarti 7 kali 5 hasilnya 35. Kemudian negatif 3 ditambah 35 hasilnya 32. Jadi diperoleh suku ke-8-nya adalah 32. Sebenarnya mencari manual saja juga bisa, tetapi ya kalau yang ditanyakan suku ke-8, suku ke-9 pastinya cepat dalam hitung. Lah nanti kalau yang ditanyakan suku ke-100 atau suku ke-120, apakah kalian harus mencari dengan manual? Nah, tentunya sulit kan? Cara mudahnya saya seperti ini, dengan menggunakan rumus UN sama dengan A plus N-1 kali beda. Yang kedua, suku ke-20 masih sama, A-nya diganti angka min 3, N-nya diganti 20 karena yang ditanyakan suku ke-20 dikurang 1, bedanya adalah 5. 20 kurangi 1 hasilnya 19, 19 kali 5 hasilnya 95. Jadi diperoleh min 3 ditambah 95 hasilnya 92. Nah, itu tipe soal yang pertama. Tipe soal yang pertama, jika sudah diketahui A-nya berapa, B-nya sudah berapa, bisa langsung dimasukkan rumus. Nah, sekarang contoh yang kedua, diketahui barisan aritmatika suku ke-8-nya adalah 10 dan suku ke-12-nya adalah min 2, tentukan suku ke-25. Nah, di sini A-nya belum diketahui, B-nya juga belum diketahui. Kita harus mencari A-nya terlebih dahulu dan juga B-nya terlebih dahulu. Caranya dengan apa? Nanti penyelesaiannya masih sama menggunakan rumus UN sama dengan A plus N-1B, tapi kita harus mencari A sama B-nya terlebih dahulu. Caranya gimana? Persamaan 1, suku ke-8 nilainya 10. Persamaan kedua,
suku ke-12 nilainya min 2. Sekarang U8 dibawa ke rumus di sini. U8 berarti A-nya kan belum diketahui. A plus 7B. 7B-nya dari mana, Pak? N di sini diganti angka 8. Berarti 8 dikurangi 1 hasilnya 7B. 7 dikalikan B hasilnya 7B. Nah, seperti itu. Untuk suku ke-12 juga sama. Di sini suku ke-12 nilainya negatif 2 juga sama. Berarti A plus 11B sama dengan negatif 2. Kita punya dua persamaan. Karena di sini variabel A sama variabel A persamaan 1 dan sama 2A-nya sudah bernilai sama. Berarti kita langsung bisa eliminasi. Nah, masih ingat kan cara menyelesaikan dua persamaan dengan eliminasi, yaitu menghilangkan salah satu variabel. Di sini kita mau menghilangkan variabel A. Kita yang tadi U25, kita cari dulu A sama B-nya terlebih dahulu dengan menggunakan SPLDV dengan cara eliminasi. Nah, cara eliminasi berarti di sini tandanya variabel A-nya sudah sama kan? Berarti nanti operasinya adalah pengurangan. Diperoleh 7 dikurangi 11 hasilnya min 4B. 10 min ketemu min hasilnya plus, berarti 12. Berarti B-nya ketemu min 3. Dari mana? 12 dibagi negatif 4 hasilnya min 3. Nah, disubstitusikan atau dimasukkan B di sini ke persamaan 1 boleh, persamaan 2 juga boleh. Dimasukkan ke persamaan 1 yaitu A plus 7B sama dengan 10. B-nya diganti angka min 3. Berarti A plus 7 dikali min 3 sama dengan 10. A plus negatif 21 sama dengan 10. Negatif 21 dipindah ruas ke kanan jadi plus. Berarti A-nya ketemu 31. A-nya sudah diperoleh, B-nya juga sudah diperoleh, baru bisa dimasukkan ke rumus UN. Nah, di sini dimasukkan UN sama dengan A plus N min 1B. Ya, ditanyakan suku ke-25, berarti A-nya 31, N-nya adalah 25 dikurangi 1, B-nya adalah min 3. 25 dikurangi 1 hasilnya 24, 24 dikali min 3 hasilnya min 2. U25 jadi diperoleh negatif 41. Nah, itu tipe soal yang kedua. Kemudian tipe soal yang ketiga. Tipe soal yang ketiga di sini diketahui barisan aritmatika min 2, 1, 4, 7 dan suku terakhirnya adalah 40. Yang ditanyakan adalah tentukan banyaknya suku barisan tersebut. Kalau yang ditanyakan tentukan banyaknya suku, berarti yang dicari adalah N-nya. Nah, bagaimana caranya? Caranya masih sama, menggunakan rumus UN sama dengan A plus N min 1 dikali beda. Di sini A-nya diperoleh berapa? Dari barisan di sini A-nya diperoleh negatif 2 atau bilangan pertama atau suku pertamanya adalah negatif 2. Kemudian bedanya adalah 1 dikurangi negatif 2, berarti min ketemu min hasilnya plus. 1 plus 2 hasilnya adalah 3. Yang ditanyakan banyaknya N dengan cara gimana? Suku terakhirnya berapa? 40. Berarti UN sama dengan 40. Nah, UN sama dengan 40. Nah, UN tadi rumusnya apa? Dimasukkan di sini. UN diganti rumusnya. A plus N min 1 dikali beda sama dengan 40. Dimasukkan. A-nya adalah negatif 2. N-nya yang dicari dikurangi 1 dikalikan 3 sama dengan 40. Di sini 3 dikali N hasilnya 3M, 3 dikali min 1 hasilnya min 3. Dan min 2 di sini pindah ruas ke kanan jadi plus. Nah, seperti itu. Berarti min 3 di sini juga dipindah ruas ke kanan. Jadi plus juga. 40 ditambah 2 hasilnya 42. Ditambah min 3 pindah ruas ke kanan jadi plus. Berarti plus 3 hasilnya 45. Berarti N-nya ketemu N-nya ketemu 15. Dari mana? 45 dibagi 3. Berarti banyaknya suku barisan tersebut adalah 15. Untuk contoh yang terakhir, contoh soal nomor 4 ini adalah soal cerita yang berhubungan dengan barisan aritmatika. Nah, contoh soalnya seperti nomor 4 ini adalah seorang petani cabai pada hari ini dapat memetik 80 kg cabai. Kemudian pada hari kedua,
dapat memetik 76 kg cabai, dan seterusnya hingga membentuk barisan matematika. Diingat, membentuk barisan matematika cirinya adalah beda bilangan setiap bilangan itu bernilai tetap. Nah, jadi diperoleh penyelesaian di sini diketahui kan pada hari pertama 80 kg, kemudian hari kedua 76 kg. Jadi beda antara hari pertama dengan hari kedua adalah berapa? Caranya adalah hari kedua dikurangi hari pertama, yaitu 76 dikurangi 80. Hasilnya adalah min 4. Nah, jadi nanti diperoleh membentuk barisan seperti berikut. Karena membentuk barisan aritmatika, tadi perbedaan antar bilangan bernilai tetap, yaitu bedanya adalah negatif 4, maka bilangannya adalah 80 dikurangi 4, 76, dikurangi 4, 72, dikurangi 4, 68, dan seterusnya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah berapa jumlah yang dipetik dalam hari ke-8. Berarti kalau yang ditanyakan hari ke-8 berarti U8 atau suku ke-8, Penyelesaiannya masih sama dengan menggunakan A plus N-1 dikali beda. Tadi diperoleh suku pertamanya adalah hari pertama 80, dan bedanya tadi hari kedua dikurangi hari pertama, hasilnya adalah negatif 4. Dimasukkan ke rumus UN A plus N-1B tadi, di mana UN yang ditanyakan adalah U8, kemudian A-nya adalah 80, B-nya adalah 8 dikurangi 1, nanti hasilnya 7, dikalikan B, B-nya bernilai negatif 4. Berarti diperoleh 80 plus 7 dikalikan negatif 4, ketemunya negatif 8. 80 dikurangi negatif 8, hasilnya 52. Jadi jumlah cabai yang dipetik di hari ke-8 itu sebanyak 52 kg. Nah, itu tadi contoh penyelesaian yang nomor 4. Kita sudah membahas mulai dari definisi, contoh, rumus, dan juga tipe soalnya. Oke, semoga bermanfaat. Silahkan yang belum paham, silahkan videonya diulang-ulang. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.